Halo guys, Assalamualaikum. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bernostalgia ke beberapa tahun ke belakang dengan menyajikan sebuah film yang tayang pada tahun 2012 berjudul Tali Pocong Perawan 2. Film ini menceritakan seorang gadis psycho yang sangat terobsesi dengan seorang pria. Dengan berbagai cara pun dia lakukan untuk mendapatkan hati pria tersebut, termasuk mengambil tali pocong seorang mayat yang baru saja dikuburkan. Apakah gadis itu akan berhasil mendapatkan hati pria itu? Yuk kita lanjut ke ceritanya. Awal film terlihat seorang gadis yang sedang berusaha mendapatkan hati para calon customernya dalam mempromosikan KTA atau kredit tanpa agunan. Akan tetapi, tak ada seorang pun yang tertarik dengan penawarannya itu. Gadis tersebut bernama Tania yang bekerja di perusahaan bank swasta. Seorang manajer bernama Jordi menghampiri Grace yang merupakan rekan kerja Tania. Grace mendapatkan customer yang cukup banyak sehingga Jordi memujinya. Berbanding terbalik dengan Tania yang belum mendapatkan customer seorang pun. Ketika jam pulang kerja, terlihat Tania yang masih duduk di tempat kerjanya sendirian. Dia diam-diam memperhatikan Jordi dan memfotonya. Yah, tidak lain dan tidak bukan, Jordi merupakan pria idamannya. Namun, di parkiran, Tania melihat Grace yang menghampiri Jordi untuk nebeng pulang. Tania begitu cemburu melihat kedekatan mereka. Tanpa sadar, dia menyakiti tangannya sendiri. Tania melihat dasi Jordi yang tertinggal. Di sana, dia pun menciuminya dengan penuh hasrat. Rumah susun merupakan tempat tinggal Tania. Di tangga, dia melihat Janet tetangganya bersama seorang pria bernama Chris. Janet memperkenalkan Chris kepada Tania. Terlihat tangan Chris menggoda Tania. Janet yang cemburu berusaha menghentikan salamannya dan menjelaskan bahwa Tania merupakan gadis baik-baik yang polos dan dia masih perawan. Tania pun meninggalkan mereka yang sedang bermesraan. Di kamar, Tania menyelimuti ibunya yang sudah tertidur. Kemudian, dia pergi ke kamarnya dan terlihat banyak sekali koleksi foto Jordi dengan berbagai gaya. Tania kembali membelai dasi Jordi, dia pun membayangkan dirinya sedang disentuh Jordi dengan sangat mesra. Tiba-tiba dikejutkan dengan teriakan ibunya yang dalam keadaan boker di kasur. Ternyata ibunya tidak bisa berjalan, guys. Ibunya memarahi Tania dengan omongannya yang sangat kasar, dan ibunya bilang bahwa kematian suaminya adalah kesalahan Tania. Karena kejadian naas itu terjadi pada saat suaminya menjemput Tania yang berada di sekolah. Tania hanya diam dengan amarah ibunya sembari membersihkan kotoran di kasur. Keesokan harinya, Tania menyempatkan menyuapi ibunya sebelum berangkat kerja, namun kembali diperlakukan tak baik. Tania pun kemudian mencari Ipah yang biasa mengurus ibunya pada saat dia kerja. Tiba-tiba keributan menghalanginya. Anak dan ayah itu merupakan tetangganya. Anaknya itu bernama Cika. Dia terbiasa diperlakukan kasar oleh sang ayah karena dia tidak mau menuruti keinginan ayahnya untuk menikah dengan pria kaya temannya yang bertujuan agar hidup mereka tidak susah karena harta. Tania pun mendapatkan ancaman apabila dia berani melaporkannya ke polisi. Singkat cerita, Tania yang hendak berangkat kerja melihat Cika yang menangis terseduh-seduh. Dia merasa iba melihat nasib Cika dan kemudian berusaha menenangkannya tanpa berbicara sedikit pun dan kemudian bergegas pergi. Tiba-tiba ayahnya Cika berteriak memanggilnya. Cika takut disiksa kembali lalu dia berlari menghindari kejaran ayahnya sampai dia terjatuh tepat di belakang Tania berjalan. Namun terlihat Tania tidak menyadarinya yang ternyata dia menggunakan headset sedari tadi. Di kantor, Jordi mengumumkan ke semua karyawan bahwa Grace akan dipromosikan sebagai supervisor berkat prestasi kerjanya yang sangat bagus. Sementara itu, Tania kembali menyakiti diri karena mendengar percakapan rekan kerjanya yang mengira bahwa Pak Jordi telah membeli kado untuk ulang tahun Grace. Ketika jam pulang kerja, diam-diam Tania memasuki ruangan Jordi. Dia mendengar Jordi menelpon temannya yang bilang bahwa dirinya menyukai salah seorang karyawan di tempat kerjanya.
Jordi meninggalkan kantornya dan kemudian Tania merobek-robek kado yang sudah Jordi siapkan. Sesampainya di rumah susun, Tania melihat Chika menangis di dekat tangga dan kemudian mencoba menenangkannya. Tiba-tiba darah menetes dan Chika berubah menjadi menyeramkan. Tania ketakutan dan berlari ke kamarnya. Dan alangkah kagetnya mendengar Mbak Ipah bilang bahwa Chika telah meninggal pagi tadi. Singkat cerita, Tania tiba-tiba bekerja dengan penampilan yang sangat berbeda. Pak Jordi merasa heran dengan penampilan Tania. Namun Tania menganggap hal itu merupakan pujian, padahal Jordi cuma bilang, "Kamu kelihatan beda ya?" Tania mendapat bulian dari Grace karena dandanannya yang berlebihan dan terlalu menor. Grace pun bilang padanya bahwa Tania tidak akan bisa menyainginya untuk mendapatkan hati Pak Jordi, karena Grace merasa dirinya paling unggul dari Tania. Selain cantik, prestasinya juga paling bagus di perusahaan. Tania yang sedikit psycho kembali menyakiti dirinya sendiri di toilet karena perkataan Grace. Dia pun teringat dengan Janet yang sedang mendandaninya. Janet bercerita bahwa tali pocong perawan bisa membuka aura kecantikan dan membuat hati pria idamannya terpikat dengan cepat. Janet berceletuk menyarankan Tania untuk mengambil tali pocongnya Chika yang baru saja meninggal. Karena Chika yang masih SMP, kemungkinan dia masih perawan. Tania pun membaca website seorang dukun yang bernama Mbah Jembrong. Di website itu tertuliskan yang membenarkan adanya khasiat dari tali pocong gadis perawan dapat membuka aura kecantikan. Tania pun bergegas ke kuburan malam-malam sendirian. Dia berusaha menggali meskipun rasa takut menyelimutinya. Seketika ingatannya yang kerap sering mendapat bulian terhadap penampilannya dan membuatnya memberanikan diri. Akhirnya, dia berhasil mengambil tali pocong itu dengan cara digigit sesuai anjuran petunjuk dari Mbah Jembrong. Karena jika mengambilnya dengan tangan, khasiat tali pocong itu tidak akan berpengaruh padanya. Sesampainya di rumah, Tania kembali menjalani syarat selanjutnya dengan membakar tali pocong itu sampai memakannya. Keesokan harinya, Tania berdandan diri dan terlihat aura yang memancar dari wajahnya. Saat itu juga, dari belakang ada pocong yang memperhatikannya tanpa dia sadari. Dia pun sampai di kantornya. Banyak sekali orang yang terpukau dengan kecantikannya. Sesampainya di lift, Grace dan temannya memasuki lift yang sama dengan Tania. Grace yang melihat perubahan penampilan Tania pun kembali mengolok Tania. Tiba-tiba Tania melawan Grace dengan berani. Mereka pun terlihat heran dengan perubahan Tania yang begitu cepat. Tak hanya itu, sekarang Tania dengan mudahnya mendapatkan banyak sekali customer. Dia begitu lancar berbicara dan mempromosikan KTA. Dengan sangat pedenya, Tania memberikan hasil nasabah yang dia dapatkan ke Pak Jordi. Pak Jordi pun takjub dengan usahanya itu. Grace menimpalnya dan berkata bisa aja para nasabah membatalkan kontrak setelah bertemu karena mereka baru tertarik hanya lewat telepon. Pak Jordi pun membenarkan hal itu dan bilang jika Tania harus lebih banyak belajar lagi pada Grace. Pada jam pulang kerja, Grace menemukan sebuah artikel seorang dukun dari komputer Tania, yang kemungkinan Tania lupa mengunci komputernya. Grace pun yakin bahwa Tania berubah dikarenakan telah mengambil tali pocong perawan. Dia pun menelpon Jordi yang saat itu bersama Tania di parkiran. Grace bilang bahwa Tania yang sekarang sangat berbahaya bagi perusahaan. Dia pun akan mencarikan bukti yang kuat untuk Pak Jordi. Tiba-tiba, Tania menghilang di hadapan Jordi yang ternyata Tania mendengar percakapan Grace di telepon. Sesampainya di rumah susun, Tania mulai dihantui oleh pocong Chika, dan kemudian dia menghampiri Janet. Tania menceritakan semuanya tentang dirinya yang telah mengikuti saran Janet untuk mengambil tali pocong perawan. Janet terkejut dengan keberanian Tania. Di sisi lain, Grace mendatangi rumah susun dan diam-diam memasuki ke dalam rumah Tania yang terbuka. Entahlah dari mana dia tahu kalau itu merupakan rumah Tania. Dia pun mencari sesuatu yang membuktikan bahwa Tania memang menggunakan tali pocong perawan. Akan tetapi, dia dihantui oleh pocong Chika dan tak sengaja tertusuk benda tajam yang berada di belakangnya sampai meninggal.
Scene kembali ke Tania yang mendapati Janet telah kesurupan arwah Chika yang terus-terusan bilang, "Kembalikan tali pocongku." Kembalikan tali pocong saya! Janet yang telah sadar menyuruh Tania mengembalikan tali pocong itu secepatnya, karena kalau tidak dikembalikan, maka Tania akan kehilangan orang yang dicintainya. Seketika Tania teringat ibunya yang berada di rumah. Dia bergegas kembali ke rumah dan di sana Tania melihat Grace yang sudah meninggal. Ibunya berteriak ketakutan melihat beberapa kalajengking sudah berada di kasur. Pocong Chika pun kembali menghantui. Tania membawa ibunya keluar dari rumah susun itu dan dia pun bertemu Jordi yang ternyata dia ke sana atas permintaan Grace sebelum meninggal. Tania dan ibunya dibawa ke rumah Jordi. Di sana Tania mengakui kepada ibunya yang telah mengambil tali pocong Chika demi kepentingan pribadi. Dan sedikit informasi bahwa ibunya ternyata juga melakukan hal yang sama untuk mendapatkan hati suaminya itu. Namun bukan kebahagiaan yang dia dapatkan. Kerap seringkali dirinya mendapat siksaan dari suaminya yang kasar. Pada kenyataannya pun, Jordi ternyata telah menyukai Tania sebelum dia banyak berubah akibat tali pocong itu. Namun, Jordi yang tak berani mengatakan perasaannya itu membuat Tania senekat ini. Di dapur, Tania kembali diganggu arwah Chika. Ibunya berteriak ketakutan, namun dirinya sudah menghilang dari kamar. Ternyata, ibunya sudah berada di halaman rumah dengan kaki yang bisa berdiri dengan tegap. Hal itu karena tubuhnya sudah dirasuki oleh Chika. Chika menyayat tangan ibunya dan mengancam akan membunuh ibunya jika Tania tidak mengembalikan tali pocong itu. Dia pun menusuk Jordi tepat di dadanya. Dengan cepat, Tania menyuruh Chika untuk mengambil tali pocong yang sudah ada di tenggorokannya itu. Dan akhirnya, tali pocong itu berhasil dikeluarkan. Tugas terakhir Tania yaitu mengembalikan dan memasangkan tali pocong itu ke kuburan Chika. Dengan rasa penuh takut dan perjuangan pun, Tania berhasil mengikat kembali tali pocong Chika. Tiba-tiba, tanah kuburan bergoyang dan menutup sendiri. Tania hampir terkubur hidup-hidup, untung Jordi datang tepat waktu hingga Tania pun tertolong. Dan mereka pun kembali hidup dengan tenang. Tania dan Jordi menjadi pasangan kekasih yang bahagia. Tania kembali menjalankan job desk-nya yang menghubungi para calon nasabah untuk KTA. Saya mau menawarkan KTA, Mbak. Kasih tahu aja butuhnya apa, siapa tahu bisa kami bantu. Nah, seru kan filmnya? Jika kalian masih penasaran dengan filmnya, saya saranin tonton full filmnya ya guys, agar kalian bisa merasakan pengalaman yang deg-degser di film ini. Salah satu pesan yang terdapat di film ini yaitu, jangan pernah berani berbuat melenceng dari agama, apapun alasannya. Kecantikan itu relatif. Tugas kita hanya mensyukuri dan merawat fisik yang telah Tuhan berikan dengan sempurna. Kalian yang masih pada jomblo juga jangan mencontoh Tania ya. Setiap orang telah ditetapkan jodoh sedari lahir. Tinggal kita menunggu bagaimana cara Tuhan mempertemukannya saja. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur ya. See you di next video. Bye.